Begitu kira-kira Mbak Dita. Oke, baik. Itu dia. Berarti kuncinya memang harus di kita sendiri ya. Iya, kuncinya ada di kita dan kuncinya ada di kepala. Ya, betul. Baik, nih masih ada yang mau bertanya dari Regi. Ayah mau tanya bagaimana jika harus menegur anak tapi di waktu yang menurut saya tidak bisa ditunda. Kayak tadi kan, mungkin kayak ada beberapa juga di atas di pertanyaan di tempat umum misalnya anaknya bertingkah seperti yang tadi ayah bilang ke keponakannya itu gitu kan ya. Itu gimana tuh ya? Baik, Karena kan luar biasa nggak bisa pertanyaannya. Ya, luar biasa pertanyaannya. Selalu ada cara untuk menunda. Selalu ada cara untuk menunda. Ya, misalnya begini. Anak itu cerdas sekali. Anak kita itu cerdas. Dia akan berulah membuat kita marah di tempat-tempat strategis. Misalnya dia pengen beli mainan. Nanti dia akan marahnya itu persis ketika kita di depan kasir. Oke, waktu belum di depan kasir, kita larang dan sebagainya, tapi di depan kasir lah dia akan berulah. Semua mata memandang kita, kasirnya memandang kita, dan orang merasa terganggu. Disitulah dia berulah. Saya pernah mengalami ini. Apa yang terjadi? Saya katakan, saya menunda. Menunda apa? Menunda belanja, menunda bayar. Tapi waktu itu saya menunda bayar. Sebentar Mbak Kasir, yang sudah dibayar, yang sudah dihitung, silakan ditaruh di situ. Saya bayar sampai segini dulu. Saya mau menyelesaikan masalah dengan anak saya dulu. Nanti saya balik lagi ke kasir. Barangnya jangan dikemana-manakan. Jadi dorongannya saya taruh dekat kasir. Kemudian barang yang sudah saya bayar, selesaikan sampai di situ. Habis gitu, ayo nak, kita selesaikan masalah kita. Saya cari tempat di toko serba ada atau supermarket ya. Nah, di supermarket itu tempat yang pojok, yang agak kosong. Nah, disitulah kita menyelesaikan masalah. Nggak bisa ditunda? Iya, oke. Nggak bisa ditunda. Saya katakan, oke, sekarang kamu mau apa? Nah, kalau mau nangis, silakan nangis. Saya pernah menunggu anak saya nangis. Gulung-gulung dan sebagainya. Santai saja. Bahkan ketika menunggu, saya sering ya, dulu bekal buku itu. Kemana-mana bekal buku. Jadi ketika anak saya berulah, saya cari tempat sepi, dia berulah, saya baca buku. Santai, mengendalikan emosi supaya nggak bereaksi reptil. Dan sampai akhirnya dia kecapean sendiri. Anak itu ada tenaganya. Jadi kalau nangis itu paling kuat 45 menit. Itu anak yang paling rekor, saya catat. Nggak akan dia sampai 2 jam. Nangis dan teriak-teriak. Nah kalau saya didatengin satpam, saya akan bilang, Pak Satpam sebentar. Ya. Kalau dilihatin orang di supermarket itu, saya bilang, ibu-ibu sebentar ya. Saya sedang mendidik anak saya, begini loh cara mendidiknya. Jadi kalau kita mau lihat, silahkan lihat. Nah ketika saya jelaskan seperti itu, ibu-ibu yang ngelihat, ada yang menonton, ada yang pergi. Ada yang geleng-geleng kepala, ada yang mengangguk-anggukan kepala. Jadi itu reaksi dia, silahkan pilih. Tapi bagi saya adalah saya sedang mengedukasi. Ada yang mau mencontoh, silahkan. Begini loh caranya. Kalau nanganin anak di tempat umum. Sampai akhirnya di detik terakhir, dia mengalah. Ini nanti boleh dipraktekkan. Pasti nanti anaknya yang mengalah, bukan kita yang mengalah. Jangan sampai kita mengalah, karena kita diatur oleh dia nanti. Ketika anak saya mulai mengalah, ciri-cirinya dia akan melakukan, ya kalau boleh saya menyebutkan istilahnya mengangkat bendera putih. Ya ngaku kalah deh, gitu. Nih orang tuanya nggak bisa diperintah atau nggak bisa diatur-atur ini, nggak bisa dikendalikan. Jadi akhirnya dia mengalah, ngangkat bendera. Ciri-cirinya gini, biasanya ya macam-macam nih tiap anak. Ada yang mulai mendekat. Jadi jaraknya tadi agak jauh mendekat. Nangisnya mulai kayak gitu. Kemudian nanti mulai kakinya disenggol-senggol tuh ke kaki kita. Disenggol ya. Begitu cara anak berkomunikasi. Disenggol-senggol. Ya, ujung jempolnya disenggol-senggol. Itu artinya saya mengalah. Atau mungkin dia colek-colek kita. Atau pura-pura tanya kita. Nah, jangan kita masih tetap mengalah. Tapi langsung di situ kita berubah memberikan pujian. Kamu hebat, nak. Kamu hebat. Kamu sudah bisa mengekspresikan marah kamu dengan cara yang benar. Kamu hebat, nak. Sekarang kamu tahu bahwa cara itu tidak benar. Kamu hebat, nak. Sekarang kamu tahu bahwa kita bisa berbicara, berdialog. Kamu mau apa? Jadi ayah tidak mau cara kamu meminta seperti itu. Ayo, sekarang kamu mau minta apa? Sudah mau bicara sama ayah atau mau nangis lagi? Kalau mau nangis lagi silakan. Ayah tunggu, ayah bawa baca buku. Ayah akan sabar menunggu kamu, nak. Barulah di situ dia belajar. Kita ubah dari menggunakan reaksi reptil atau tantrum
Dia mulai bicara. Jadi kalau mau apa bicara, mau apa bicara. Sejak itu cukup 1 kali saja biasanya kejadian ini. Ketika dia paham betul orang tuanya seperti apa, dia tidak akan mengulanginya lagi. Nah, sejak itulah anak saya ketika mau meminta apapun selalu bicara. Nggak ada yang namanya memaksa, nggak ada yang namanya main ambil kemudian nanti berulah di kasir. Tidak pernah terjadi lagi di 2 anak saya. Kemudian contoh lain, saya setiap mau berangkat briefing dulu. Nah, briefing, teknik briefing. Nah, kita mau ke rumah Eyang. Nanti kita akan lewat jalan tol Jagorawi. Rumah Eyangnya di Bogor misalnya begitu. Nah, kemudian ketika di mobil, kamu jangan lompat-lompat. Karena kesukaan anak saya lompat-lompat waktu masih balita. Lompat sana, kemudian pindah dari kursi depan ke kursi belakang karena mobil kami ada 3 baris kursi. Nah, nanti kalau itu kamu lakukan berbahaya, anak. Nah, kalau berbahaya, ayah meminta kamu untuk tidak melakukan itu. Kalau kamu melakukan, nanti ayah berikan kamu konsekuensi. Betul sekali, seorang anak yang hebat akan menguji ucapan orang tuanya. Ingat ya, kata-kata saya. Anak yang hebat akan menguji orang tuanya, menguji ucapan orang tuanya. Ucapan dengan tindakan sesuai enggak? Kalau ucapan dengan tindakan sesuai, itu namanya tegas. Nah, marah itu beda dengan tegas. Tegas itu sesuai ucapan dengan tindakan. Kalau marah itu kita tidak bertindak apa-apa, cuma merepet. Kejadianlah di kilometer sekian, anak saya berulah. Lompat sini, lompat sana. Oke, langsung saya tepikan mobil. Set. Berhenti, kemudian yuk kita turun. Kita turun. Masih ingat briefing awal? Ayah bicara apa? Masih, ngangguk. Kemudian apa yang kamu lakukan tadi? Ngangguk. Oke, kamu tahu masalahnya di mana? Kamu tahu kesalahannya di mana? Nah, dia mulai diam. Sampai kamu tahu masalahnya di mana dan paham, baru kita jalan lagi. Kalau nggak paham, tanya sama ayah. Nak. Akhirnya dia ngangguk. Oke, mau ikut ayah atau mau tinggal di sini untuk bertahan? Saya kasih offering. Iya, betul ini. Kalau zaman di tol ya? Ya di tol, di rest area, ya di rest area. Karena kita bermain teknik negosiasi di sini. Nah, kalau mau kamu tetap di sini bertahan, tidak mau ikut aturan, boleh nak. Kamu tetap di sini, ayah jalan. Tapi kalau kamu mau ikut aturan, ayo ikut ayah. Ayah bukan pintu. Jadi kamu pilih, ya. Nah, lama dia. Kemudian begini, nak, waktu kita terbatas, ayah hitung sampai 10. Nah, ini namanya ultimatum. Teknik ultimatum. Ayah hitung sampai 10. 1, 2, ambil keputusan. Ikut atau enggak. Nah, dia ambil keputusan, kemudian masuk ke pintu, ditutup. Nah, baru saya ngikutin. Oke, aman, semua anak saya masuk mobil, saya katakan lagi. Saya repeat ya. Ingat ya nak ya, kalau nanti habis ini kejadian seperti itu lagi, maka tahu ya apa yang ayah akan lakukan. Gitu. Kamu tahu ya resikonya. Kalau paham, ngangguk. Oke, habis begitu, jalan tidak ada yang namanya kelakuan yang diulangi lagi. Tapi saya sadar, Mbak, saya sadar sesadar-sadarnya, dia itu anak-anak, ada alamiahnya. Jadi saya mencoba melihat, ya, saya katakan tadi di titik merah, sudut pandang dia dan sudut pandang saya. Sudut pandang dia, aku ini anak-anak, harus bergerak. Kalau nggak bergerak namanya bukan anak-anak. Ya, semua anak-anak bergerak. Dan kalau nggak bergerak, seorang anak nggak bergerak namanya sakit. Akhirnya, besoknya saya tidak menggunakan emosi, saya berpikir menggunakan otak sempurna. Apa yang muncul di saya? Ide memberikan aktivitas di mobil. Zaman itu belum zamannya gadget, jadi nggak ada gadget. Yang saya lakukan adalah besok saya ke toko aksesoris mobil, memasang video di baris belakang mobil. Nah, kemudian setiap kami jalan di tol, untuk mengurangi aktivitas anak, kami style film waktu itu mereka masih kecil ya, filmnya Dora, Boots and Dora, kemudian yang seperti itulah, yang kartun-kartun seperti itu. Dan mereka mulai damai di mobil, anteng di mobil. Karena usia mereka waktu itu bergerak. Itulah aplikasi dari pertanyaan tadi.
Cukup jelas ya kira-kira ya? Yang bertanya cukup jelas, tolong di chat. Sudah cukup jelas yang bertanya.